Kalau kamu nggak rewel, nanti pasti ibu beliin coklat. Kalau adik mau belajar, pasti nanti liburan mama ajak deh jalan-jalan ke pantai. Nah biasanya kalau lagi keadaan kayak gini, kita sering banget nih mengeluarkan jurus ampuh kita atau cara cepat kita untuk mengkondisikan mereka, yaitu dengan mengumbar janji kita. Halo ya Bunda dan sahabat Sakura, dukung terus channel ini ya untuk berkembang dengan mengklik tombol subscribe di bawah dan jangan lupa dibunyikan loncengnya. Assalamualaikum. Halo ya Bunda dan seluruh sahabat Sakura, semoga selalu dalam lindungan Tuhan ya. Oke, hari ini kita akan membahas suatu kebiasaan atau suatu hal yang sering banget kita sebagai orang tua lakukan. Apa itu? PHP-in anak. Wah, PHP apa nih maksudnya? Oke, ayah bunda, dalam proses mendidik anak, kita sering banget pasti yang namanya kewalahan. Apalagi kalau anak-anak kita lagi rewel dan tidak bisa mengkondisikan mereka dengan baik, dan pada saat itu juga kita lagi kondisi yang gak kondusif juga nih. Nah biasanya kalau lagi keadaan kayak gini, kita sering banget nih mengeluarkan jurus ampuh kita atau cara cepat kita untuk mengkondisikan mereka, yaitu dengan mengumbar janji kita yang sebenarnya kita juga gak tahu nih kita lakukan atau tidak. Nah kira-kira mengumbar janji seperti apa ya contohnya? Kalau kamu gak rewel, nanti pasti ibu beliin coklat. Kalau adik mau belajar, pasti nanti liburan mama ajak deh jalan-jalan ke pantai. Padahal kita belum tahu iya atau enggak kita ajak ke pantai. Kalau adik mau belajar, mau nurut sama mama, nanti mama beliin mainan deh, apa aja yang adik mau. Padahal nanti belum tentu kita beliin mainan. Nah, karena kita membuat janji itu hanya sebatas untuk mengkondisikan mereka, kita belum tahu nih mau menepatinya atau tidak. Biasanya alasannya adalah kita menganggap bahwa anak-anak itu pasti lupa apa yang kita omongin, apa yang kita janjiin. Padahal mereka ini adalah pengingat yang ulung. Apalagi kalau kita nggak menepatinya. Mungkin terkesan sederhana, tapi ternyata itu akan membekas di pikiran mereka dan di hati mereka loh ya bunda. Ternyata terlalu banyak PHP-in anak-anak kita dengan janji-janji yang kita buat ada dampaknya loh ya bunda. Apa aja ya dampaknya? Yang pertama, anak akan merasa tidak percaya kepada orang tuanya. Menurut Janis Kosidin mengatakan bahwa ketika seorang anak yang selalu janji dari orang tuanya itu selalu dipenuhi oleh orang tuanya, mereka akan merasa dihargai dan dihormati, di mana mereka juga merasa bahwa orang tuanya sebagai tempat yang mereka bisa andalkan. Dan sebenarnya anak-anak seusia mereka belajar tentang bergantung kepada orang tuanya dari mereka usia yang sangat muda, karena semua itu tergambar dari bagaimana permintaan dan keinginan mereka yang terpenuhi. Tapi jika orang tuanya selalu mengumbar janji dan tidak menepati janjinya, maka anak akan merasa bahwa orang tuanya bukan sebagai tempat yang bisa diandalkan. Walau mereka nggak bisa mengungkapkannya dengan kata-kata, tapi mereka akan merasa dikhianati dan dikecewakan oleh orang tuanya. Apalagi kalau kita sebagai orang tua merasa bahwa itu bukan hal yang salah dan kita merasa adem ayem aja. Padahal sebenarnya itu membekas banget ke diri anak-anak kita, merasa bahwa oh kok mama sama ayah ingkar janji sih sama aku. Nah itu yang akan mereka rasakan. Dan dampak panjangnya adalah mereka akan lebih mengandalkan orang lain dibandingkan orang tuanya, karena mereka merasa selalu dibohongi dan selalu dikecewakan oleh orang tuanya. Nah, sedangkan kalau misalnya kita sebagai orang tua menepati janji kita, dan kalau ada waktu dimana kita mengingkari kemudian kita langsung meminta maaf kepada mereka, itu menandakan bahwa kita sebagai orang tua peduli dengan harapan mereka dan membuat
mereka merasa bahwa orang tuanya bisa diandalkan dan bisa mereka percaya. Yang kedua, merusak harga diri anak. Anak akan menganggap bahwa dibohongi itu adalah bagian dari kehidupan. Mereka akan belajar menerima kalau dibohongi, ya udah, memang udah seperti itu. Nah, selain itu, mereka juga akan merasa bahwa kehadirannya itu tidak terlalu penting untuk kedua orang tuanya. Kenapa? Karena mereka merasa bahwa orang tuanya tidak bisa berkomitmen dengan sesuatu yang sudah dijanjikan atau yang sudah mereka buat dengan anaknya dan tidak bisa menepatinya. Dari hal ini akan tertanam di pikiran mereka tentang gambaran dirinya yang negatif berdasarkan bagaimana cara orang tuanya melakukan atau memperlakukannya dengan tidak menepati janji mereka. Dan ini akibatnya akan membuat anak-anak tumbuh menjadi pribadi dengan konsep diri yang lemah dan juga akan berpengaruh ketika mereka berinteraksi dengan teman-temannya. Dan yang paling berpengaruh adalah bagaimana pengelolaan emosionalnya. Seorang anak yang tumbuh di antara kedua orang tua yang selalu menepati janjinya, mereka akan merasa dihormati dan dihargai, dan itu akan membentuk konsep diri mereka dan juga pola interaksi mereka, karena akan terpancing untuk berbicara, untuk berinteraksi dan mengutarakan apa yang dia rasakan, dan itu juga yang akan membuat kedepannya akan jauh lebih mudah ketika membuat atau membangun ikatan baru. Yang ketiga, anak akan melakukan hal yang sama. Ingat ya Bunda, apa yang kita lakukan akan ditiru juga oleh anak-anak kita. Kalau kita terbiasa mengumbar janji dan mengingkari janji kita, maka anak-anak akan melakukan hal yang sama ke depannya. Dampak jangka panjangnya adalah mereka akan mudah membuat janji dan mudah juga mengingkarinya, karena mereka menganggap bahwa janji itu adalah sebuah hal yang remeh untuk diingkari. Nah, kalau kita mengingkari janji kita, maksudnya kan kita pasti menghadapi atau terjadi konflik dengan orang yang memiliki kesepakatan dengan kita. Begitupun dengan anak-anak kita. Mereka akan merasa bahwa orang tuanya menganggap remeh nih janji sama anaknya sendiri gitu. Nah, ini akan berpengaruh sama kehidupan sosial mereka di masa mendatang, dan ini sangat berpengaruh untuk masa depan mereka. Dan yang paling buruknya adalah bisa mempengaruhi komunikasi antara kita dan juga anak-anak kita. Jadi yuk ayah bunda, kita stop PHP-in anak-anak kita agar mereka bisa tumbuh menjadi pribadi yang menghargai dan menepati janji mereka dan gak sembarangan dalam mengumbar janji mereka. Buat anak-anak kita merasa bahwa orang tuanya bisa diandalkan dan bisa mereka percaya. Jika ayah bunda dan sahabat Sakura merasa bahwa channel ini bermanfaat, maka jangan lupa di like, comment, dan subscribe, dan juga di share biar semuanya bisa belajar bareng-bareng kita juga. Dan jangan lupa dibunyikan loncengnya agar tidak ketinggalan info-info menarik tentang parenting dan juga review menarik yang lainnya. Jadi tunggu episode selanjutnya hanya di Sakura, sahabat keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.